Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tidak lupa sebelum kita lanjutkan sesi ini, salam hormat buat sedulur-sedulur semua yang ada di seluruh penjuru Nusantara, khususnya yang ada di kawasan Pulau Jawa. Mari kita sinau bareng, belajar bersama untuk menggali sejarah, budaya ataupun misteri yang ada di tanah Jawa. Tapi kali ini mungkin agak melenceng, dalam artian banyak yang request, yaitu bagaimana Gus saya bisa istilahnya komunikasi dengan makhluk astral, atau bagaimana Gus kita bisa melihat makhluk gaib, bagaimana Gus kita bisa mendeteksi keberadaan dunia lain. Nah, ini sebelum saya bahas ke tahap yang lebih dalam, kita sesi ini memang yaitu membahas tentang indera keenam ya. Soalnya kemarin saya juga ada istilahnya ada yang berkeinginan untuk mendalami indera keenam, memang sengaja sementara ini saya pending, saya menguji tingkat kesabarannya, karena indera keenam itu merupakan salah satu ilmu yang tidak bisa dikelabui, atau ilmu yang tidak bisa istilahnya kita sembarang untuk belajar. Karena indera keenam itu penyatuan, apa yang dimaksud indera keenam, yaitu penyatuan hati kita, kebersihan hati kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah ya. Jadi kalau hati kita masih ada ikatan tentang dunia, ikatan tentang nafsu, ikatan kepengen lebih tinggi, kepengen bisa, kepengen apapun itu, menurut laku spiritual yang pernah saya alami, itu sia-sia. Karena indera keenam itu salah satu kunci pokok untuk membuka ilmu-ilmu, dasar-dasar ilmu lain, yaitu dasar-dasar pengenalan kita kepada Zat yang Maha Pencipta. Sebenarnya indera keenam itu bukan tujuannya melihat makhluk gaib, itu salah besar itu ya. Indera keenam itu bukan untuk melihat makhluk gaib. Sebenarnya makhluk gaib itu, ketika kita melihat makhluk gaib itu merupakan istilahnya pelajaran pertama, dalam arti kita belajar untuk mengenali sifat-sifat Allah atau sesuatu yang gaib. Itu suatu pembelajaran, tapi intinya bukan itu. Intinya apa? Intinya kita bisa membuka, atau kita bisa menyingkap takbir dari ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang
masih tersembunyi, yang masih disembunyikan oleh Allah. Itu tujuannya. Karena kita kalau ketika kita bisa menyingkap itu semua, bisa menyatukan hati kita dengan Sang Pencipta, nah, insya Allah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu insya Allah akan dikabul oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Kalau di ajaran Tanah Jawa itu awal mulanya ritualnya adalah kita puasa, ya kan? Puasa weton kelahiran seperti itu. Terus setelah kita puasa, terus kita di kamar tengah dicentong, ya kan? Di kamar tengah untuk menyendiri, mencari tempat yang sunyi, ya, untuk menyatukan hati kita kepada Yang Maha Pencipta. Itu menurut versi Tanah Jawa seperti itu. Tapi masuk akal juga, karena coba kita gabungkan dengan Islam, dengan ajaran yang saya miliki, coba kita gabungkan, kita lihat dari segi Islamnya. Dari Islam itu sebuah ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wassalat innallah maha sabirin. Nah, hai orang-orang yang beriman, ya, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, ya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lah, sabar di bawah ini, sabar di bawahnya sabar itu kita garis bawah. Apa artinya sabar? Sabar itu menahan nafsu, menahan amarah, menahan keinginan, menahan emosi, menahan segala, menahan makan dan minum. Ya. Kalau orang Jawa kan dengan puasa, kalau kita puasa otomatis amarah kita tertahan, emosi kita tertahan, nafsu kita tertahan, keinginan kita untuk makan tertahan, keinginan kita untuk tidur tertahan, keinginan kita untuk istilahnya membenci orang tertahan, karena kita lapar, ya. Kita puasa kalau orang puasa itu semua keinginan malas gitu. Semua keinginan akhirnya dibatasi karena itu tadi, puasa itu tadi. Nah, makanya di situ sabar. Innallah maha sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Kalau orang yang puasa, kebanyakan orang-orang Jawa melakukan puasa. Makanya ketika tirakat orang Jawa itu banyak yang dikabul oleh Allah. Kuncinya di sini tadi, puasa, menahan segala apa yang ada. Tapi istilahnya jangan menyikapi dengan dengan versi seperti ini. Wah, saya puasa nanti saya bisa melihat melihat gaib. Tidak. Harus tahu hakikatnya. Puasamu itu cuma makan minum saja, apa kamu bisa mengendalikan sedulur papat limo pacarmu itu, bisa mengendalikan diri kamu, itu maknanya yang paling penting. Bisakah kamu mengembalakan cah-angon penek no blimbing kuwi? Bisakah kita bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan ego kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan ingin dipuji kita, mengendalikan ingin tahu kita, mengendalikan ingin bisa. Itu salah, karena manusia hakikatnya tidak akan pernah bisa tanpa campur tangan ilahi, tanpa campur tangan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa. Meskipun kita puasa
ibaratnya puluhan tahun setiap hari kita puasa, tapi kalau Allah tidak akan bisa. Makanya yang penting kita tahu hakikatnya itu tadi, innallah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sabarnya itu harus tahu hakikatnya. Jangan kita puasa saja, kita puasa saja. Mungkin besok bisa melihat jin, bisa melihat ini kodam dan sebagainya. Tidak, bukan itu hakikatnya. Tapi meskipun kita tidak puasa bisa. Yang penting kita apa? Yang penting kita tahu hakikatnya tadi, mengendalikan segala apa yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Setelah kita tahu, nah Allah bersama kita, maksudnya Allah bersama kita itu tadi apa maknanya? Allah akan mengabulkan kita yang kita inginkan, dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita mau akan dikabulkan oleh Allah, karena innallah ma'as-sabirin tadi, Allah beserta orang-orang yang sabar, seperti itu. Makanya doanya orang berpuasa itu mustajab, ya kan? Doanya orang-orang yang ahli tirakat itu mustajab, karena di situ ada ayat itu tadi. Kalau menurut Islam seperti itu. Kalau menurut ajaran kejawen, ajaran orang Jawa, kalau kita puasa mengendalikan sedulur papat itu tadi, otomatis kita bisa mempunyai ilmu seduluran, bisa mengetahui jati diri kita. Barang siapa mengenali jati diri kita, seseorang itu pasti akan bisa mengenali Tuhannya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah sudah bersama kita, ketika Allah itu sudah mapan, dalam arti ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita harus bisa menghadirkan, kita harus bisa merasakan, kita harus bisa mewujudkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Apa yang terjadi di ayat selanjutnya, yaitu surat An-Nur, Allahun nurus samawati wal ardh. Allah akan memberikan cahayanya meliputi langit dan bumi. Coba kita berada di tempat ruangan yang gelap, lampu kita matikan. Setelah lampu kita matikan, tidak ada cahaya, ya, kita kunci lawang, kita kunci pintu, ya, pintu kita kunci, tidak ada cahaya di situ. Apa yang kita lihat? Kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Itulah sesungguhnya manusia. Kenapa manusia tidak bisa melihat, ya, melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, sesuatu yang gaib. Sebenarnya Allah itu gaib, maka kita hadirkan dalam diri kita. Ketika kita sudah menghadirkan Allah di dalam diri kita, ya, menghadirkan Allah di dalam diri kita, Allah akan memberikan cahayanya meliputi langit dan bumi. Maksudnya apa? Seperti itu tadi, kita di dalam ruangan, kita tidak bisa melihat, ya, kita mungkin ada kecoa datang, kita tidak bisa melihat, ada hewan yang semut pun datang, kita tidak bisa melihat. Tapi ketika ada cahaya dari Allah, yaitu merupakan minimal center lah, seperti itu, apa, kita akan bisa lihat, ada curu, ada kecoa, ada lalat, ada semut, ada nyamuk, ya, kita bisa melihat karena ada cahaya. Tapi janjinya Allah bukan cahaya senter saja, tapi cahaya meliputi langit dan bumi. Berarti apa? Itu adalah kita bisa melihat, maknanya apa? Kita bisa menyingkap rahasia alam semesta. Ya, kita bisa menyingkap rahasia-rahasia yang orang lain tidak bisa melihat. Itulah seperti itu.
apa itu yang kedua seperti itu. Jadi kita harus sebenarnya kalau tahu kuncinya ya, tahu kuncinya indera keenam itu mudah, cukup mungkin 3 langkah inilah, 3 langkah ini saja kalian pahami, kita pahami bersama ya. Tadi 2 ya, yang ketiga nanti ya, yang ketiga apa, kita belajar apa itu, setelah 2 tadi diberikan center sama Allah, kita tahu. Nah, salah satu caranya membuka yang ketiga. Yang ketiga saya jelaskan lagi, kita belajar memasukkan Allah tadi ke dalam diri kita. Caranya pernafasan segitiga. Bagaimana caranya, Gus? Pernafasan segitiga itu kita mulai duduknya bersila seperti ini. Kita duduk bersila, kosongkan pikiran ya, tarik napas melalui hidung. Hitungan 1, 2, 3, tarik, masukkan nafas itu, udara oksigen yang ada masuk ke kerongkongan dan taruh di perut kalian ya. Ketika sudah udara oksigen itu masuk, ditahan. Ketika kita sudah menahan, kita mulai berzikir di situ, hadirkan Allah. Jadi biar darah-darah kita, biar sendi-sendi kita, biar jiwa kita, mungkin ada kotoran, mungkin ada dosa, kita bersihkan. Bisa dengan istighfar atau bisa menyebut dengan zikir Allah, Allah, Allah. Setiap nafas kita Allah, Allah, Allah. Nah, setelah itu nanti dihembuskan, jangan lewat mulut, dihembuskan lewat hidung. Itu diulangi beberapa kali ya, sampai minimal latihannya sampai mengeluarkan keringat. Tarik napas, tahan, keluarkan. Itu tarik napas, tahan, keluarkan. Tahan itu dengan berzikir kepada Allah ya. Itu diulangi terus sampai badan berkeringat ya. Ulangi sampai 7 kali ya, minimal 7 kali ya, dan ulangi lagi sampai 7 hari. Nah, coba nanti ada kalian mungkin nanti mulai terbuka. Indera keenam itu apa? Perasa. Yang dimaksud indera keenam harus tahu juga itu. Perasa ya, penglihatan, penciuman, pendengaran ya. Perasa tadi, penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan, terus pendengaran ucapan dari lidah itu kita bisa merasakan, wah ini ini ada aura kedatangan jin yang seperti ini. Nah itu lidah kita perasa, kulit perasa, lidah ucapan kita, terus pendengaran, penglihatan, setelah itu hati. Jadi 6 kita aktifkan itu semua, kita aktifkan. Setelah itu aktif ya, nanti insya Allah satu persatu nanti ada pembelajaran nanti di sesi yang berikutnya, lebih seru lagi itu ya. Ini tadi seperti itu pernafasan segitiga untuk mengaktifkan indera-indera yang ada di kulit agar kita bisa merasakan energi dari gaib ya, energi gaib yang datang. Setelah itu nanti kita belajar indera penciuman, bisa merasakan bau-bau alam gaib yang gimana. Setelah itu indera perasa ini, perasa mulut,
ya. Setelah itu indera penglihatan, ya. Setelah indera penglihatan, indera di dalam hati, ya. Kita bisa menembus, ya, rogo sukmo kalau orang Jawa bilang. Kalau itu sudah 6 indera diaktifkan, kita lebih peka lagi, lebih tajam lagi, ya. Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama dan bermanfaat untuk kita bersama. Semoga menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirat. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.